Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stephen Aldi, nomor absen 33. Saya ingin menjelaskan latar belakang masalah konflik Hindia Belanda dengan rakyat Sumatera Utara. Abad 19 dalam sejarah merupakan abad terjadinya penetrasi birokrasi dan kekuasaan kolonialisme Belanda yang dibarengi dengan kapitalisme di beberapa wilayah Hindia Belanda. Setelah Verenigde Oost-Indische Conventie Vogt 31 Desember 1799, peran Vogt diambil alih pemerintah Hindia Belanda. Kerajaan Belanda mendapatkan gubernur jenderal di Batavia sebagai perpanjangan tangannya. Melalui jenderal intensifikasi perdagangan dan mengeksploitasi digiatkan demi mengisi kas kerajaan Belanda yang di Devig, termasuk pengiriman ekspedisi militer dan sivil keluar Pulau Jawa. Pada pertengahan abad 19, sejauh pengusaha Belanda dan Eropa lainnya telah membuka perkebunan tembakau yang besar di daerah Sumatera Timur, tepatnya di tanah Deli. Melalui perkebunan, masyarakat Sumatera Timur diperkenalkan dengan nilai-nilai kapitalisme modern dan terjadilah interaksi antara masyarakat yang daerahnya dipergunakan sebagai area tanaman tembakau dengan berbagai kehidupan perkebunan yang didiami oleh bangsa Eropa. Interaksi ini sebenarnya berlangsung dalam suasana yang tidak seimbang, yakni antara dua sistem sosial yang sama sekali berbeda. Interaksi ini pada gilirannya menimbulkan benturan antara masyarakat Sumatera Timur (Delhi) dengan arah pendang atau pengusaha perkebunan orang-orang Eropa, khususnya Belanda. Benturan itu sering terjadi karena pihak perkebunan membutuhkan banyak tanah-tanah konsesi yang secara tradisional adalah milik para datu atau raja urung mereka. Pemerintah Belanda dan Sultan Delhi memiliki kepentingan sendiri. Pemerintah Belanda berusaha menciptakan kawasan Sumatera Timur atau Delhi menjadi daerah penghasil komoditi perdagangan untuk pasar perdagangan Eropa. Tujuan ini sesuai dengan politik terbuka, open door politik, yang dijalankan pemerintah Belanda mulai 1870. Open door politik dijalankan dengan maksud mencari investor asing agar mau menanamkan modalnya dalam industri perkebunan di Indonesia. Untuk mencari ambisi besar itu, ada dua kebijakan penting yang diambil pemerintah kolonial, yakni pertama, menerapkan Undang-Undang Agraria 1870, perangkat hukum untuk memperoleh akses konsesi dan menjaga law and order, stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Hindia Belanda, termasuk Delhi. Sultan Delhi juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik atas upaya-upaya pembangunan perkebunan di Sumatera Timur. Secara ekonomi, besarnya uang sewa yang didapatkan sangat menaikkan gengsi dan martabatnya, dan sekaligus secara yuridis sampai politis, wilayah kekuasaannya diakui pemerintah Belanda. Sebuah badan usaha yang belum masuknya Belanda sudah diakui oleh Sultan Delhi baik secara damai, kawin politik, maupun secara kekerasan perang. 1822 untuk menguasai wilayah Sunggal. Sebaliknya, ada skenario besar dari dua kekuasaan itu menimbulkan malapetaka bagi rakyat Sunggal. Datuk Sunggal tidak dilibatkan dalam urusan sewa tanah dan inilah yang menimbulkan konflik terbuka dengan pemerintah Belanda. Konflik ini sesungguhnya juga merupakan akses terjadinya kontak langsung antara masyarakat dengan tatanan tradisional dengan sistem ekonomi modern atau kapitalisme. Konflik terbuka antara rakyat Sunggal di bawah Datuk Badi Uzuman dengan Belanda dikenal dengan Perang Sunggal, terjadi 15 Mei 1872, tepat 2 tahun setelah Undang-Undang Agraria diterapkan di Hindia Belanda. Ini melibatkan bahwa itu latar belakang perjuangan Datuk Badi Uzuman erat sekali kaitannya dengan masalah tanah. Perang Sunggal yang biasanya disebut Batak Orlok, Perang Batak yang terjadi tahun 1872 sampai 1895 merupakan salah satu
peristiwa penting dalam sejarah Sumatera Utara. Datuk Badiuzuman Subakti memiliki peranan penting dalam perlawanan rakyat Sunggal terhadap Belanda dan Kesultanan Delhi. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Datuk Badiuzuman Subakti, ini peneliti mengangkut permasalahan di atas menjadi sebuah tulisan dalam bentuk Tentang peranan Datuk Badiuzuman Subarbakti dalam Perang Sunggal pada tahun 1872 sampai 1895. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah 1. Perluasan wilayah perkebunan yang dilakukan kolonialisme Belanda. 2. Konflik pertahanan di Sunggal. 3. Peranan Datuk Badiuzuman Surbakti dalam Perang Sunggal. C. Pembatasan masalah. Untuk lebih memaksimalkan hasil penelitian ini, maka penulis membatasi masalah penelitian yaitu peranan Datuk Badiuzuman Surbakti dalam Perang Sunggal tahun 1872 sampai 1895. D. Perumusan masalah. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini: A. Bagaimana perluasan wilayah perkebunan yang dilakukan kolonialisme Belanda. B. Bagaimana konflik pertahanan di Sunggal. C. Peranan Datuk Badiuzuman Surbakti dalam Perang Sunggal. E. Tujuan penelitian. Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu. Dengan berpedoman kepada tujuannya, maka akan lebih mudah mencapai sasaran yang diharapkan. Dengan demikian, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui perluasan wilayah perkebunan yang dilakukan kolonialisme Belanda. 2. Untuk mengetahui konflik pertahanan di Sunggal. Sekian video yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.